Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita kembali lagi dalam mata kuliah farmasi fisika ya. Untuk pertemuan yang ke-8 yaitu belajar mengenai polimorfisme farmasi. Jadi materi ini teman-teman merupakan kelanjutan dari materi yang sebelumnya sudah teman-teman peroleh, yaitu mengenai kristalografi farmasi ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu terkait dengan fenomena polimorfisme yang terjadi terutama berkaitan dengan zat aktif maupun bahan tambahan yang sering digunakan dalam pembuatan sediaan farmasi. Baik, teman-teman, sebelum nanti kita lebih lanjut membahas mengenai polimorfisme, maka di sini saya akan memberikan pendahuluan terkait dengan dua istilah ya yang berkaitan, yaitu istilah isomorfisme dengan istilah polimorfisme. Apa perbedaannya, teman-teman? Jadi untuk istilah isomorfisme ya dari kata-kata ada iso dan morfisme ya, teman-teman. Morf itu adalah bentuk ya, iso itu adalah sama ya. Jadi isomorfisme itu adalah suatu fenomena di mana ada dua senyawa atau lebih yang dia memiliki bentuk kristal yang identik atau mirip atau hampir sama, begitu ya teman-teman. Nah, senyawa isomorf itu dapat mengkristal bersama dari suatu larutan dan akan membentuk yang namanya kristal campuran. Gitu. Jadi, untuk isomorfisme itu penekanannya adalah dua senyawa yang berbeda, tetapi bentuk kristalnya adalah identik. Gitu. Nah, sedangkan polimorfisme, teman-teman, polimorfisme itu adalah suatu senyawa yang membentuk kristal dalam berbagai bentuk. Ya, di mana perubahan kristal dari bentuk ke bentuk satu ke bentuk yang lainnya biasanya itu dipengaruhi oleh kondisi pada pertumbuhan kristal ya, yaitu kondisi terkait dengan tingkatan suhu, kemudian tekanan maupun adanya pengotor atau impurities ya, juga pada kecepatan tumbuhnya kristal pada saat dilakukan proses kristalisasi. Gitu. Nah, untuk polimorf senyawa ini, teman-teman, senyawanya satu, tetapi tadi ya mempunyai bentuk morfologi atau bentuk kristal yang berbeda-beda. Nah, pengaruhnya adalah walaupun senyawanya sama, tetapi pada fenomena polimorfisme ini, apabila senyawa tersebut berada dalam bentuk kristal yang berbeda, maka dia akan memiliki sifat fisik yang berbeda. Jadi penekanannya ada di sini. Nah, sifat fisik yang berbeda ini bisa mulai dari penampakan warnanya ya, teman-teman. Kemudian density atau berat jenisnya, kemudian kekerasannya, indeks bias, titik lebur dan leleh, tekanan uap, kelarutan, sampai dengan laju disolusi dan sifat termodinamika dan kinetika. Seperti itu. Baik. Nah, kita akan membahas mengenai contoh ya atau gambaran mengenai suatu senyawa yang isomorf ya. Tadi sudah kita tekankan bahwa isomorf itu adalah dua senyawa atau lebih ya, di mana senyawa tersebut berbeda, tetapi secara penampakan kristalnya itu memiliki penampakan kristal yang sama. Jadi di sini contohnya adalah yang pertama adalah kristal NaCl dan KCl, teman-teman. Jadi di sini dapat teman-teman lihat ya, di sini adalah gambaran saja sih ya, teman-teman. Untuk kristal NaCl itu Na akan berikatan dengan Cl ya, teman-teman. Seperti ini dan kalau digambarkan seperti yang ada pada gambar itu dia membentuk suatu bentuk kristal yang mirip seperti kubus begitu. Nah, KCl walaupun senyawanya berbeda dengan NaCl, tetapi secara penampakan kristalnya dia memiliki penampakan yang identik atau sama dengan kristal NaCl. Gitu. Jadi mungkin hanya berbeda pada besaran dari ukuran kristalnya saja. Nah, maka ini adalah contoh isomorf yang pertama.
Kemudian contoh isomorf yang kedua itu adalah contoh pada senyawa krom alum ya teman-teman, di mana senyawa krom alum ini kalau dia berbentuk kristal itu mempunyai warna ungu, sedangkan potas alum itu dia tidak memiliki warna atau tidak berwarna ya, atau colorless gitu. Nah, apabila suatu larutan yang berisi senyawa krom alum ataupun potas alum ya teman-teman, masing-masing larutan tersebut sendiri-sendiri, kemudian dilakukan proses kristalisasi ya, atau dilakukan proses untuk mengkristalkan senyawa krom alum dan potas alum tadi, maka dari larutan tersebut akan terbentuk suatu kristal oktahedra reguler ya. Jadi okta itu 8 ya teman-teman. Jadi kurang lebih penampakannya seperti yang ada di gambar ini teman-teman. Jadi sisinya kalau dihitung kurang lebih ada 8 ya teman-teman. Bagian depan 1, 2, kemudian yang bawah 3, 4, kemudian di sisi belakang mempunyai bentuk yang sama ya, sehingga keseluruhan sisinya itu adalah 8 ya. Maka dinamakan oktahedra. Dan reguler karena dia bentuknya adalah simetris ya teman-teman. Jadi bentuknya itu dia rapih begitu. Nah, kemudian kalau senyawa krom alum ini dan potas alum ini kemudian dicampur dalam suatu larutan bersama-sama, kemudian dilakukan proses kristalisasi bersama-sama ya teman-teman. Nah, maka bisa terbentuk kristal oktahedra reguler ya. Jadi bentuknya masih sama, hanya warnanya karena dia tadi itu larutannya adalah campuran antara krom alum dengan potas alum, maka nanti warnanya bisa hasil kristalnya itu warnanya bervariasi mulai dari warna ungu sampai tidak berwarna, tergantung pada perbandingan krom alum maupun potas alum yang ada di dalam larutan tersebut. Gitu. Nah, gambarannya adalah kalau misalnya krom alumnya semakin banyak, di mana krom alum ini kan dia berwarna ungu, maka nanti hasil kristalnya tentu saja akan lebih berwarna ke ungu. Tetapi kalau potas alumnya yang banyak, ya, di mana potas alum itu tidak berwarna, maka nanti warnanya akan cenderung ke arah tidak berwarna. Seperti itu. Tetapi kalau bentuk kristalnya itu masih tetap sama, yaitu oktahedra reguler. Oke, baik teman-teman, setelah kita tadi membahas mengenai contoh-contoh adanya isomorf, maka sekarang kita mulai masuk ke contoh dari polimorf, teman-teman. Nah, fenomena polimorf ini sendiri, teman-teman, itu dapat terjadi baik pada zat aktif maupun pada zat tambahan ya. Jadi zat aktif itu adalah suatu zat ya yang memberikan efek terapi ya di dalam sebuah bentuk sediaan obat. Sedangkan zat tambahan atau nanti kita sering sebut kalau istilahnya di dalam dunia farmasi itu eksipien ya teman-teman. Jadi bahan-bahan tambahan yang dia tidak memberikan efek terapi, tetapi digunakan fungsinya adalah untuk membentuk zat aktif tersebut menjadi suatu bentuk sediaan tertentu. Jadi misalnya kalau kita ingin membuat paracetamol menjadi tablet. Nah, tentu saja kan tidak bisa hanya serbuk paracetamol saja langsung kita cetak menjadi tablet. Tentu saja dia akan membutuhkan beberapa bahan tambahan. Nah, itu sering kita sebut dengan eksipien. Nah, contoh polimorf yang terjadi pada zat aktif, nanti teman-teman dapat lihat di farmakope ya. Salah satunya adalah pada zat aktif tenoxicam. Sedangkan contoh polimorf pada bahan eksipien atau bahan tambahan untuk pembuatan sediaan farmasi, di sini ada contohnya pada kalsium karbonat, teman-teman. Jadi kalsium karbonat ini biasa digunakan untuk membuat tablet ya, fungsinya bisa untuk sebagai pengisi, bisa juga untuk memberikan suasana basah ya teman-teman pada bentuk tablet biasanya. Kemudian ada karbon, kemudian ada silikon dioksida gitu. Silikon dioksida sendiri itu nama lainnya adalah aerosil ya. Di mana silikon dioksida ini fungsinya misalnya sebagai gridan ya untuk membantu laju alir granul pada saat akan dibuat tablet ya. Nanti
teman-teman mungkin akan belajar lebih lanjut di semester yang akan datang pada teknologi sediaan padat. Kemudian selain berfungsi sebagai glidan atau memperlancar aliran granul pada saat proses pencetakan tablet, juga bisa berfungsi sebagai adsorben. Jadi misalnya teman-teman ingin membuat sebuah minuman seduh begitu ya dari ekstrak kunyit misalnya. Nah, pada saat setelah kunyit itu diekstraksi, maka untuk bisa dijadikan bentuk serbuk, salah satunya itu bisa ditambahkan silikon dioksida gitu sebagai pengering sehingga nanti ekstraknya tersebut itu bisa berubah menjadi bentuk powder atau serbuk. Nah, kalsium karbonat sendiri, teman-teman, itu diketahui memiliki beberapa polimorf ya, ada 3 yaitu bentuk kalsit, di mana bentuknya trigonal rombohedral, kemudian aragonit, di mana bentuk kristalnya adalah ortorombik, kemudian vaterit, di mana bentuk kristalnya adalah heksagonal. Sedangkan untuk karbon ada 2 bentuk polimorf yaitu grafit dan diamond ya. Jadi grafit bentuknya heksagonal dan diamond itu bentuknya regular. Kemudian untuk silikon dioksida itu dikenal ada kristobalit bentuknya reguler, tridimit bentuknya heksagonal dan quartz bentuknya trigonal. Gitu. Nah, ini salah satu contoh ya tadi teman-teman gambaran dari bentuk kristal yang berbeda dari kalsium karbonat ya teman-teman. Nah, gambar ini teman-teman itu diperoleh dari suatu analisis mikroskopik yang disebut dengan SEM atau Scanning Electron Microscopic. Jadi ini perbesarannya itu bisa untuk melihat ukuran-ukuran partikel yang berukuran mikron ya teman-teman. Jadi ukurannya sangat-sangat kecil sekali. Kalau kita melihat dengan mata biasa atau menggunakan mikroskop biasa ya, itu masih belum bisa teridentifikasi. Tetapi dengan adanya SEM itu dapat teridentifikasi. Nah, contohnya ini adalah untuk pengamatan bentuk kristal dari kalsium karbonat. Jadi di sebelah kiri ini adalah gambaran bentuk aragonitnya, kristal aragonit ya teman-teman. Jadi penampakannya ini pada berbagai macam ukuran ya teman-teman. Jadi ini ukurannya kurang lebih 20 mikrometer ya. Kemudian ini ukurannya lebih kecil yaitu 5 mikrometer gitu. Nah, kemudian untuk yang sebelah kanan itu adalah gambaran SEM yang menunjukkan polimorf dari kalsium karbonat yang berbentuk vaterit dan kalsit. Gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ya ini yang bentuk vaterite itu dia ada beberapa ya bentuknya itu seperti mungkin ke arah seperti bola atau bulat begitu ya teman-teman. Jadi bentuknya hampir seperti bola begitu. Sedangkan kalau bentuk kalsitnya, nah ini dia seperti kubus begitu. Jadi berbentuk seperti kotak-kotak begitu ya teman-teman. Gitu. Jadi ini salah satu contoh tadi polimorf ya, di mana zatnya sama yaitu kalsium karbonat. Tetapi setelah dilihat atau diidentifikasi, ternyata dia mempunyai bentuk kristal yang berbeda-beda. Tadi juga sudah dibahas apa yang kemudian menyebabkan si kalsium karbonat ini kemudian dapat memiliki struktur kristal yang berbeda. Oke. Kemudian kita masuk mulai lebih spesifik yaitu membahas mengenai polimorfisme. Jadi poli itu banyak, morf itu bentuk ya, sehingga polimorfisme itu menggambarkan tadi suatu senyawa yang memiliki bentuk kristal yang berbeda atau lebih dari satu. Jadi definisinya saya ulang, jadi polimorfisme itu adalah kemampuan suatu senyawa untuk berada dalam bentuk beberapa bentuk kristal yang berbeda, di mana merupakan fenomena di mana jenis molekulnya yang sama, tetapi kemudian dapat menyusun diri dalam beberapa bentuk kristal yang berbeda. Nah, suatu senyawa yang mempunyai sifat polimorfisme nantinya akan memiliki sifat fisik ya,
berupa densitas, titik lebur, titik leleh, kelarutan, stabilitas maupun bioavailabilitas yang berbeda-beda tergantung pada bentuk kristalnya. Nah, dari sini teman-teman akan muncul pentingnya apa sih kita mengetahui adanya polimorfisme dalam zat aktif ya, terutama atau bahan tambahan yang digunakan untuk pembuatan suatu bentuk sediaan farmasi gitu. Jadi kalau misalnya diketahui bahwa suatu zat itu memiliki polimorfisme tetapi kemudian kita tidak aware atau tidak perhatian, maka suatu saat bisa menimbulkan masalah pada saat pembuatan sediaan farmasinya. Contohnya ya, berkaitan dengan kelarutan. Misalnya, jadi polimorf satu dengan yang lain itu memiliki kelarutan yang berbeda. Kalau kita tidak memperhatikan, tentu saja kelarutan nanti itu imbasnya akan mulai ke disolusi. Kemudian setelah berhubungan atau berimbas ke disolusi akan berimbas ke bioavailabilitas. Kemudian bisa juga misalnya berimbas pada stabilitas. Seperti itu. Nah, polimorfisme itu sifatnya dapat mengalami perubahan apabila variabel termodinamika, yaitu tekanan dan suhu pada saat proses kristalisasi itu dimodifikasi. Gitu. Dan terjadinya polimorfisme dan dampaknya pada padatan itu disebabkan oleh adanya interaksi antar molekulernya. Oke. Polimorfisme sendiri, teman-teman, itu terklasifikasi menjadi dua, yaitu yang disebut dengan polimorf sejati atau true polymorph, yaitu berkaitan dengan polimorfisme senyawa murni. Jadi betul-betul suatu senyawa itu memiliki bentuk kristal yang berbeda-beda gitu. Padahal senyawanya adalah satu. Maka kalau kejadiannya seperti itu akan disebut sebagai polimorf sejati atau true polymorph gitu. Nah, tetapi kalau misalnya terbentuk kristal yang berbeda ini disebabkan oleh adanya kristal pelarut yang terjebak dalam struktur kristal suatu senyawa, maka jenis atau kategori polimorfnya itu dikatakan sebagai polimorf semu atau pseudo polimorf gitu. Jadi kalau ini sebenarnya dia bentuk kristalnya itu mungkin masih sama ya, tetapi kemudian ada tambahan struktur kristal yang diakibatkan oleh adanya pelarut yang terjebak dalam struktur kristal suatu senyawa tersebut. Gitu. Nah, berdasarkan pada jenis pelarut yang terjebak, teman-teman, untuk polimorf semu ini dikategorikan dalam dua jenis, yaitu bentuk hidrat dan bentuk sulfat. Perbedaannya adalah polimorf semu bentuk hidrat itu apabila yang terjebak dalam struktur kristal suatu senyawa tersebut adalah molekul air. Sedangkan polimorf semu bentuk sulfat itu adalah apabila yang terjebak dalam struktur kristal suatu senyawa itu adalah pelarut organik atau bukan air gitu. Jadi perbedaan hidrat dan sulfat itu terletak pada jenis molekul apa yang terjebak dalam struktur kristal senyawa tersebut. Kalau dia molekulnya yang terjebak adalah air, maka disebut dengan polimorf semu hidrat. Sedangkan kalau yang terjebak adalah pelarut organik, maka dia disebut dengan polimorf semu sulfat. Nah, polimorf semu atau pseudopolimorf ya teman-teman untuk yang bentuk hidrat, misalnya contohnya itu tergambar seperti ini ya teman-teman. Jadi senyawanya itu digambarkan oleh lingkaran yang berwarna merah. Nah, kemudian tiba-tiba di dalamnya itu ada molekul air ya yang terjebak di dalam kisi struktur tersebut. Tadi dikatakan ini disebut dengan polimorf semu bentuk hidrat. Jadi pada polimorf semu bentuk hidrat, molekul air itu masuk dan mengisi ruang kosong dalam struktur kristal. Gitu. Nah, jika polimorf
yang terjadi adalah bentuk hidrat, maka air yang terjebak ini, teman-teman, itu dapat diuapkan atau dapat dihilangkan dengan adanya proses pemanasan. Nah, apabila nanti diberikan kalor atau pemanasan ya teman-teman, dan kemudian airnya itu kemudian menguap atau keluar dari isi struktur senyawanya, maka nanti molekul air ini kan akan hilang ya. Nah, maka senyawa yang sudah kehilangan molekul air yang semula berikatan dengannya itu akan disebut dengan senyawa anhidrat. Jadi tidak struktur gizi kristalnya sudah tidak mengandung molekul air lagi. Gitu. Nah, pada sistem ini, molekul air itu akan menempati posisi tertentu dalam gizi kristal dengan membentuk ikatan hidrogen atau ikatan kovalen koordinasi dengan molekul bahan yang anhidrat. Gitu. Jadi, mula-mula kalau bahan obatnya anhidrat, kemudian dia ada struktur ruang kristalnya yang diisi oleh molekul air, maka dia akan menjadi bentuk hidrat. Tetapi kemudian kalau bentuk hidrat ini kemudian dipanaskan sehingga molekul airnya menguap, maka akan kembali ke bentuk yang anhidrat. Kayak gitu. Nah, apa sih yang dipengaruhi oleh polimorf semu bentuk hidrat ini, teman-teman? Jadi yang pertama misalnya adalah terkait dengan kelarutan, teman-teman ya. Di mana studi itu berdasarkan pada studi itu diperoleh data bahwa bentuk anhidrat itu lebih mudah larut air daripada bentuk hidrat. Gitu. Jadi kelebihan dari bentuk, kalau misalnya suatu senyawanya masih dalam bentuk anhidrat, artinya dia itu masih belum berikatan atau belum mengikat molekul air, maka pada saat dia bertemu dengan air, dia akan memiliki kesempatan untuk berikatan dengan air itu jauh lebih tinggi, sehingga kemudian setelah dia berikatan dengan air, tentu saja dia akan terjadi proses pelarutan ya, sehingga tadi bentuk anhidrat lebih mudah larut air daripada bentuk yang hidrat. Kalau bentuk hidrat itu karena beberapa rongganya dia sudah terisi oleh air ya, bisa jadi mungkin sudah mendekati jenuh, maka pada saat dia bertemu kembali dengan air, itu kemudian terjadi ikatan dengan pelarut yang diberikan itu menjadi berkurang, sehingga efeknya adalah kelarutannya juga menjadi berkurang. Gitu. Nah, di sini ada contoh penelitian ya yang melakukan studi terkait dengan kelarutan teofilin anhidrat dalam air. Ternyata hasilnya adalah kelarutan teofilin anhidrat itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan teofilin hidrat ya. Dan penelitian tersebut dilakukan di suhu di bawah 60 derajat Celcius gitu. Nah, setelah pengaruh kelarutan, teman-teman, kalau kita berbicara mengenai bentuk sediaan farmasi ya, teman-teman, kelarutan ini kemudian dia tadi seperti saya katakan di awal, akan memberikan efek atau dampak ke hal-hal yang selanjutnya, yaitu misalnya terkait dengan disolusi dan bioavailabilitas atau ketersediaan hayati gitu ya. Jadi gambarannya mungkin teman-teman sebenarnya akan pelajari lebih lanjut mungkin di mata kuliah terkait dengan biofarmasetik ya teman-teman. Jadi kalau suatu senyawa atau suatu zat aktif itu mudah larut di dalam air, terutama ya, maka artinya secara disolusi, jadi disolusi itu adalah tingkat kecepatan kelarutan suatu zat aktif di dalam pelarut air ya. Nah, maka kalau kelarutannya tinggi, tentu saja obatnya juga akan semakin cepat terdisolusi. Gitu. Nah, suatu senyawa kebanyakan ya itu akan diserap atau bisa masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan secara sistemik kalau dia sudah terdisolusi begitu. Nah, sehingga kalau kelarutannya tinggi, otomatis disolusinya tinggi, maka kemudian akan berhubungan dengan ketersediaan hayati ya. Kalau ketersediaan hayati itu besarnya konsentrasi zat aktif yang sudah mencapai serum darah ya teman-teman. Jadi sudah masuk ke
pembuluh darah begitu teman-teman, yang diukur itu kadarnya itu. Nah, obat yang sudah bisa masuk ke pembuluh darah, tentu saja obat tersebut yang akan mulai memberikan efek gitu ya, atau bekerja untuk menimbulkan efek sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nah, karena kelarutan bentuk anhidrat tadi itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan bentuk hidrat, maka disolusi dan bioavailabilitas itu berbanding lurus dengan kelarutan. Sehingga disolusi dan bioavailabilitas bentuk anhidrat itu juga akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan bentuk hidrat. Gitu. Nah, selain pengaruh terkait dengan kelarutan, disolusi, dan bioavailabilitas, bentuk polimorf semu bentuk hidrat ini juga ada pengaruhnya terhadap stabilitas ya. Nah, kalau terkait dengan stabilitas ya teman-teman, bentuk hidrat ternyata lebih stabil jika dibandingkan dengan bentuk anhidrat gitu. Nah, sehingga kalau ini kita kaitkan dengan bentuk sediaan yang akan kita buat ya, maka kalau zat aktif kita itu adalah bentuk hidrat misalnya, maka kemungkinan ya kalau akan kita buat dalam berbagai bentuk sediaan cair atau liquid ya, seperti sirup, suspensi, nah itu akan memiliki stabilitas yang lebih baik juga jika dibandingkan dengan bentuk yang anhidrat. Jadi kalau zat aktif kita dalam bentuk yang anhidrat, maka mungkin perlu kita hindari untuk membuat sediaan yang sediaan cair yang seperti sirup atau suspensi ya. Jadi kalau kita ingin membuat sediaan cair mungkin lebih ditujukan bentuk sediaan sirup kering yang nantinya direkonstitusi dengan pelarut sesaat sebelum digunakan. Dan biasanya untuk bentuk-bentuk yang seperti itu jika sudah biasanya maksimal mungkin 7 hari ya dia boleh digunakan, karena setelah itu berkaitan dengan masalah stabilitas mungkin terjadi penurunan kadar atau terjadi hasil produk degradasi yang tidak diinginkan. Seperti itu. Nah, kemudian polimorf semu atau pseudopolimorf bentuk sulfat tadi sudah saya sampaikan juga. Jadi dapat terbentuk ketika suatu pelarut organik murni atau campuran pelarut itu digunakan sebagai pelarut untuk mengkristalkan senyawa ya, sehingga ada molekul pelarut organik yang terjebak di dalam kisi kristal dari suatu senyawa tersebut. Nah, kemudian, apa hal yang harus diperhatikan pada saat kita akan mengkristalkan senyawa yang bersifat polimorf? Ya, jadi pada saat kita mentreatment atau ingin membentuk suatu kristal dari senyawa yang diketahui bahwa dia memiliki sifat polimorf ya, yang pertama adalah kita harus mengontrol kondisi operasi sedemikian rupa agar dapat memperoleh bentuk yang kita inginkan. Jadi pada saat kita ingin membentuk suatu kristal dengan polimorf tertentu, biasanya ada kondisi yang perlu untuk dikondisikan ya. Misalnya kita harus menggunakan suhu sekian misalnya. Nah, itu harus kita kontrol sedemikian rupa supaya suhunya itu konsisten ya, sehingga nanti akhirnya kristal yang terbentuk itu adalah sesuai dengan bentuk kristal yang kita inginkan. Kemudian setelah kita memperoleh bentuk yang kita inginkan, kita harus menghindari adanya perubahan atau transformasi ke bentuk polimorf yang lain. Gitu. Jadi harus kita lakukan treatment atau penjagaan, ya, tetap dijaga untuk kondisinya, supaya polimorf ini kemudian tidak berubah atau bertransformasi ke bentuk polimorf yang lain. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan transisi polimorf sendiri itu adalah perubahan bentuk senyawa polimorf dari bentuk satu ke bentuk yang lain, di mana kecepatan atau perubahan polimorf ini itu bisa berlangsung lebih cepat atau berlangsung lebih lambat, itu bergantung pada sistemnya masing-masing. Gitu. Nah, umumnya transisi polimorf ini itu lebih cepat terjadi pada saat suatu kristal itu
tersuspensi di dalam suatu larutan. Nah, kemudian ada juga istilah polimorf metastabil ya, yaitu satu bentuk polimorf yang tidak stabil dan dia itu cenderung akan berubah ke bentuk polimorf yang lain yang lebih stabil. Kemudian secara sistem untuk polimorfisme ya teman-teman, kita akan mengetahui dua istilah, yaitu istilah monotropik dengan istilah enantiotropik. Jadi monotropik adalah suatu senyawa yang dia memiliki beberapa polimorf gitu, dan salah satu polimorfnya merupakan bentuk yang stabil di semua temperatur. Artinya, misalnya ada suatu zat yang memiliki polimorf A, B, C, D. Misalnya ada satu polimorf yaitu polimorf bentuk B yang dia itu stabil pada semua kondisi temperatur. Nah, itu sistemnya disebut dengan sistem polimorfisme monotropik. Sedangkan enantiotropik itu adalah beberapa polimorf yang stabil pada temperatur yang berbeda. Gitu. Jadi satu senyawa dia memiliki beberapa polimorf dan dari beberapa polimorf tersebut itu dia mempunyai atau dia stabil tetapi pada temperatur yang berbeda-beda. Jadi misalnya polimorf A dia stabil pada suhu 30 misalnya, sedangkan polimorf B dia stabil pada suhu 50 misalnya. Nah, kalau sistemnya seperti itu disebut dengan enantiotropik. Gitu. Nah, pada sistem polimorfisme yang enantiotropik, polimorf yang paling stabil itu biasanya memiliki kelarutan yang paling kecil. Gitu. Jadi, ini terkait dengan sistem polimorfisme. Kemudian selanjutnya kita belajar mengenai kristal habit ya teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan kristal habit itu adalah perbedaan penampakan bentuk eksternal atau bentuk luar dari sebuah kristal, tetapi sebenarnya memiliki struktur internal yang sama. Gitu. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kristal habit ini, yaitu yang pertama adalah kondisi supersaturasi, yang kedua kecepatan pendinginan dan tingkat pengadukan ya. Kemudian ada polaritas pelarut yang digunakan pada saat proses pembentukan kristal, ya. Ada co-solute, co-solvent dan ion asing ya yang memang ditambahkan atau terlibat dalam proses kristalisasi ini tadi. Nah, hal-hal yang mempengaruhi kristal habit itu bisa berupa struktur internal maupun kondisi pertumbuhan kristal ya. Jadi laju pertumbuhan, solvent atau impurity. Nah, ini ada beberapa contoh ya terkait dengan kristal habit, teman-teman. Jadi kalau dilihat ya bentuk kristal sodium klorat ya yang terbentuk pada kondisi pertumbuhan yang berbeda ya. Jadi kalau pembentukan kristalnya dalam durasi yang cepat, maka dia bentuknya seperti A ya, jadi seperti kubus teman-teman. Sedangkan kalau pertumbuhan kristalnya itu dalam kecepatan yang lambat, maka bentuknya masih seperti kubus, tetapi seperti ada ini ya teman-teman, dobelan-dobelan gitu ya teman-teman. Atau dan ada sisi yang di bagian pojok-pojok ini ya, ada sisi yang seperti terpotong begitu ya teman-teman. Jadi sisinya tidak simetris lagi seperti pada kristal yang A. Gitu. Kemudian di sini ada juga contoh yang kedua yaitu bentuk kristal dari sodium chloride atau NaCl yang terbentuk dalam kondisi pertumbuhan yang berbeda ya. Jadi kalau NaCl ini dilarutkan dalam larutan yang murni, kemudian dilakukan proses kristalisasi, dia bentuknya seperti ini ya, seperti limas begitu. Kemudian kalau dia dilarutkan dalam NaCl yang ada urea 10%-nya dan kemudian diuapkan begitu atau dikristalisasi, bentuknya dia seperti kubus. Seperti itu. Jadi ini yang dinamakan dengan kristal habit ya. Jadi kalau dihitung sisi-sisinya ini mungkin jumlah bidangnya itu sama, tetapi bentuknya kemudian memiliki bentuk dari luar yang berbeda.
Nah, selanjutnya shape factor, teman-teman. Jadi shape factor itu adalah cara matematis untuk menggambarkan geometri atau bentuk dari kristal. Gitu. Jadi jika ukuran kristal itu didefinisikan dalam satu dimensi karakterisasi L, maka shape factor ini akan ada dua macam, yaitu volume shape factor dan area shape factor. Gitu. Jadi volume shape factor itu sering diistilahkan dengan V, di mana rumusnya adalah alfa dikalikan L pangkat 3, sedangkan area shape factor itu adalah disimbolkan dengan A, di mana rumusnya adalah beta dikalikan L pangkat 3. Nah, jadi shape factor ini teman-teman dapat memberikan gambaran kira-kira kristal itu bentuknya seperti apa. Jadi contohnya ya teman-teman, ini kalau dilihat ketiga kristal ini itu memiliki kisi atau dimensi yang atau bidang yang sama ya teman-teman gitu. Tetapi dia memiliki panjang dan bentuk yang berbeda. Jadi kalau ini dia cenderung panjang dan kurus ya. Nah, kemudian kalau ini mungkin cukup simetris ya seperti silinder begitu teman-teman. Sedangkan yang ini dia seperti lebih pendek begitu ya. Padahal mungkin kalau dihitung jumlah bidangnya yang ada di dalam kristal ini itu jumlahnya sama. Tetapi karena dia memiliki faktor geometris yang berbeda, maka kemudian secara penampakan atau matematisnya juga menjadi bentuknya itu menjadi berbeda. Nah, ini shape factor ya, jadi nilainya kalau bentuknya adalah sferis ya atau seperti bentuk bulat ya, nilai alfanya itu 0,524, betanya 3,142. Kemudian kalau tetrahedron atau 4 bidang ya teman-teman, nilai alfanya 0,182, nilai betanya 2,309 dan seterusnya sampai dengan bentuk yang terakhir. Jadi nilai alfa dan beta ini untuk masing-masing bentuk itu sudah ada gambaran beberapa nilainya, teman-teman. Dan yang terakhir yang akan kita bahas terkait dengan polimorfisme adalah bagaimana kita melakukan karakterisasi dari suatu senyawa yang memiliki sifat polimorfisme itu tadi. Nah, jadi ada beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk mengkarakterisasi adanya fenomena polimorfisme, teman-teman. Jadi yang pertama adalah difraksi sinar X, ya. Jadi untuk metode difraksi sinar X ini itu mampu memberikan informasi mendasar mengenai struktur kristal suatu senyawa. Dan difraksi sinar X ini dapat digunakan untuk membedakan bentuk kristal dan sangat bermanfaat untuk evaluasi polimorfisme dan struktur sulfat atau hidrat. Nah, aplikasi yang lain dari metode difraksi sinar X itu dapat digunakan untuk penentuan struktur kristal, evaluasi derajat kristalinitas, dan studi transformasi massa. Nah, difraksi sinar X sendiri itu ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah difraksi sinar X tunggal dan yang kedua adalah difraksi sinar X serbuk. Kita ke yang pertama yaitu difraksi sinar X tunggal ya, teman-teman. Jadi untuk difraksi sinar X tunggal ini akan menghasilkan data berupa penataan-penataan dari atom-atom berdasarkan pada peta densitas elektron dari difraksi yang dihasilkan oleh suatu kristal murni. Gitu. Jadi difraksi sinar ini nanti akan memberikan tadi gambaran bagaimana sih sebenarnya letak-letak atom ya yang didasarkan pada peta densitas elektronnya. Gitu. Nah, hasil atau data dari difraksi sinar X tunggal itu akan ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah berupa analisis geometri, ya, teman-teman. Jadi tadi geometri itu adalah bentuk ya teman-teman. Jadi data pada bagian yang pertama yaitu berupa analisis geometrik, di mana dapat digunakan untuk penentuan ukuran dan bentuk unit sel kristal tersebut. Gitu. Kemudian data bagian yang kedua itu adalah data studi intensitas refleksi.
Nah, bedanya dengan analisis geometri, pada data studi intensitas refleksi yang dihasilkan adalah digunakan untuk menentukan distribusi atom-atom dalam suatu unit sel itu seperti apa. Jadi bagaimana pola penyebaran dari atom-atom yang ada dalam unit sel tersebut. Dan yang ketiga, itu adalah berkaitan dengan pola difraksi ya, di mana data pada bagian yang ketiga ini digunakan untuk penyimpulan informasi kualitatif tentang kristal atau tingkat keteraturan dalam padatan. Nah, tentu saja dengan adanya tiga data ini nanti dapat digunakan untuk pengambilan kesimpulan berdasarkan pada masing-masing fungsi dari data yang ada ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua yaitu difraksi sinar X serbuk atau sering disingkat dengan DSXS ya teman-teman. Nah, difraksi sinar X serbuk ini digunakan sampel berupa serbuk dan nanti akan memberikan orientasi acak dari semua kemungkinan bidang di dalam isi kristal dan difraksi sinar X dari bidang-bidang kemudian akan dibaca dengan memutar sampel secara perlahan terhadap arah datangnya sinar X gitu. Nah, difraksi sinar X serbuk ini umum digunakan untuk melihat adanya interaksi molekul air dengan bahan padatan di dalam kristal hidrat. Gitu. Dan selain itu juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi fasa kristalin senyawa dari sampel yang berupa sampel campuran dan juga bisa untuk analisis kuantitatif ya teman-teman atau untuk menentukan jumlah ya teman-teman yang digunakan pada studi transformasi fasa antar bentuk senyawa. Jadi difraksi sinar X serbuk ini nanti dapat untuk menentukan jumlah atau analisis kuantitatif ya pada saat melakukan studi transformasi fasa antar bentuk senyawa. Oke. Karakterisasi polimorfisme yang kedua, yaitu teman-teman kita dapat menggunakan analisis mikroskopi ya, yaitu dengan menggunakan metode SEM atau Scanning Electron Microscopy. Nah, teman-teman, kalau misalnya tadi sudah menyimak ya pada bagian awal, di mana ada gambaran dari contoh polimorf yang terjadi pada kalsium karbonat ya teman-teman. Nah tadi kan ada hasil foto ya yang menggambarkan beberapa bentuk kristal dari kalsium karbonat, di mana di situ ada keterangan bahwa foto tersebut diperoleh dengan metode SEM atau Scanning Electron Microscopy gitu ya. Nah jadi kristal itu dapat mengalami perubahan selama kristalisasi, baik bentuk maupun ukurannya teman-teman. Jadi bentuk dari kristal itu dapat berubah atau bisa juga yang berubah itu ukurannya. Bentuknya tetap tetapi ukurannya masih menjadi lebih kecil atau menjadi lebih besar. Nah, perubahan selama proses kristalisasi itu dapat disebabkan faktor kinetik ya. Contohnya adalah intensitas pencampuran atau kecepatan pengadukan misalnya. Kemudian juga suhu pemanasan serta bisa dikarenakan faktor termodinamika ya, jadi polimorfisme maupun jenis pelarut yang digunakan. Nah, analisis mikroskopi SEM ini dapat digunakan untuk mengamati perubahan ukuran kristal dan bentuknya berdasarkan pada polimorfisme semu yang dipengaruhi oleh suhu dan komposisi pelarut. Gitu. Jadi SEM ini nanti dapat digunakan untuk mengamati polimorfisme semu ya. Tadi polimorfisme semu itu disebabkan karena adanya jebakan ya atau adanya molekul pelarut yang terjebak di dalam struktur kisi dari suatu kristal suatu senyawa gitu. Nah, SEM ini juga merupakan metode lain mikroskopi yang sering digunakan pada saat ingin melakukan karakterisasi padatan farmasetik. Jadi, SEM ini juga bisa memberikan informasi tambahan mengenai morfologi kristal ya atau bentuk kristal yang dapat digunakan sebagai bukti kualitatif studi polimorfisme. Penerapannya dapat digunakan untuk karakterisasi cacat kristal, visualisasi proses disolusi, interaksi antar molekul zat aktif, maupun dengan bahan tambahan.
Jadi tadi teman-teman sedikit kelebihan dari SEM ya teman-teman, itu bisa menggambarkan molekul morfologi dari suatu bentuk kristal ya dengan cukup jelas ya teman-teman, dan ada juga mungkin bisa menggambarkan permukaannya dia itu bentuknya seperti apa gitu. Jadi ini kelebihan dari metode mikroskopi yaitu SEM. Selanjutnya yaitu dengan analisis termal, teman-teman. Jadi metode yang ketiga itu analisis termal. Kalau kita dengar dari istilahnya ya, termal itu adalah biasanya berhubungan dengan suhu ya, teman-teman. Jadi analisis ini memang melibatkan adanya suhu ya, teman-teman di sini yang dimainkan gitu. Analisis termal ada tiga, teman-teman. Yang pertama adalah hot stage microscopy atau HSM ya. Jadi prinsip dasarnya itu adalah pengamatan secara visual, teman-teman. Nah, caranya kurang lebih ya gambarannya itu sampel ditempatkan di atas meja pemanas, di mana di meja pemanas tersebut itu sudah ada pengendali suhunya atau hot stage-nya pada mikroskopi, kemudian dilakukan pengamatan secara visual. Nah, kalau kita menggunakan metode hot stage microscopy ini, keuntungannya adalah sampel yang kita butuhkan itu hanya sejumlah kecil saja. Kemudian ada proses pemanasan dan pendinginan sampel pada metode HSM ini. Jadi nanti kita bisa melihat ya atau bisa melakukan pengamatan pada saat suatu senyawa itu mengalami desolvasi ya atau penguapan dari pelarut yang ada di situ. Kemudian peleburan ya, jadi perubahan dari suatu kristal dari bentuk padat menjadi cair begitu, kemudian kristalisasi maupun bentuk eutektik. Jadi kalau bentuk eutektik ini adalah suatu reaksi di mana mula-mula misalnya dari suatu zat itu bentuknya adalah serbuk, tetapi pada saat dia pada suhu tertentu itu dia kemudian mengalami penurunan titik lebur gitu ya. Jadi misalnya seharusnya biasanya suhu 50 dia belum melebur, tetapi karena adanya reaksi eutektik, kemudian dia pada suhu yang di bawah 50 dia kemudian sudah mengalami peleburan atau sudah mencair begitu ya bentuknya teman-teman gitu. Nah, analisis termal yang kedua yaitu differential scanning calorimetry atau DSC ya teman-teman, DSC. Jadi untuk metode DSC ini teman-teman itu teknik analisis termal yang paling sering digunakan. Jadi gambaran atau prinsipnya adalah sampel dikenakan pemanasan dengan suhu yang terkendali dan diukur ya. Jadi suhunya betul-betul dikendalikan dan kemudian dibaca ukuran dari suhunya tersebut gitu. Kemudian ada juga aliran panas yang terkait dengan transisi yang disebabkan oleh panas. Nah, teknik ini itu untuk mengamati perilaku termal suatu senyawa saat diberikan variasi suhu ya, baik suhu yang tinggi ataupun suhu yang rendah. Nah, nanti dapat juga digunakan untuk memperoleh data misalnya terkait dengan titik lebur, kristalisasi, maupun fenomena eutektik juga. Dan yang terakhir untuk karakterisasi polimorfisme dengan analisis termal yaitu thermographimetry analysis atau TGA ya, di mana thermographimetry analysis ini digunakan untuk menentukan berapa banyak pelarut yang terikat dalam kisi kristal, yaitu dengan cara mengukur kehilangan massa akibat suhu tinggi yang dipaparkan terhadap suatu sampel ya. Sehingga kalau misalnya suatu saat itu dia ada molekul pelarut yang terjebak, apakah itu air maupun pelarut organik ya, maka nanti apabila kita berikan pemanasan, tadi seperti yang sudah saya jelaskan juga di awal, maka molekul air atau molekul organik yang terjebak tersebut dapat terjadi penguapan ya, sehingga adanya penguapan dari molekul tersebut tentu saja akan diikuti dengan penurunan massa ya, karena
ada senyawa atau ada molekul yang hilang gitu. Sehingga perubahan dari bobot atau massa ini itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya polimorf semu atau pseudopolimorf yang bentuk sulfat atau hidrat itu tadi gitu. Jadi demikian teman-teman ya yang kita bahas mengenai polimorfisme yang ada di dalam dunia farmasi ya, sedikit untuk menggambarkan itu. Silahkan nanti apabila ada pertanyaan bisa disampaikan dan insya Allah kita bertemu kembali pada materi yang selanjutnya. Terima kasih dan sehat selalu ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.